Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam ini dan seterusnya mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena sebab kita tahu ilmu itu salah satunya untuk mendapatkan dengan cara belajar. Akan tapi ada sebab lain juga yang perlu diperhatikan. Kalau kita di pondok, kita belajar di pondok, satu penyebab seseorang itu mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, apa itu? Ta'atu syekh, taat sama guru. Itu penting itu. Kalau sudah kau punya guru, kau punya pengasuh pondok, ridho sama engkau, maka tidak diragukan lagi itu. Insya Allah kalau balik ilmunya manfaat, insya Allah kalau balik ilmunya barokah. Tapi kalau kau sudah bikin kau punya guru sakit hati, bikin kau punya guru murka, maka susah untuk mendapatkan. Jadi cara untuk mendapatkan taat, cara mendapatkan taatnya guru, ridhonya guru, cintanya guru dengan kita itu, maka kan tidak semuanya kita ini dekat sama pengasuh, kan tidak semuanya. Kadang ada beberapa orang dekat karena istilahnya khidmah sama beliau, tapi kan ada yang tidak khidmah sama beliau. Jadi caranya bagaimana biar mendapatkan keridhaan beliau itu? Taati peraturan yang telah ditetapkan. Apalagi peraturan di sini yang ana lihat, yang ana perhatikan mirip dengan dakwah. Tidak boleh keluar, tidak boleh merokok, hanya mirip. Hampir sama. Sedangkan Abuya Habib Hasan Baharu itu di masa beliau tidak menulis peraturan kecuali pasti sholat 2 rakaat. Apalagi beliau orang soleh, wali min auliyaillah, tidak menulis peraturan di pondok, tidak boleh keluar, tidak boleh merokok. Itu peraturan beliau tidak letakkan dalam peraturan kecuali sudah sholat 2 rakaat. Maka kalau misalnya kita ingin mendapatkan ridho guru kita, restu guru kita, taatilah peraturan-peraturan yang ada. Pondok melarang kita keluar, bukan berarti pondok itu kejam, ndak. Ana dulu ngerasa. Dulu kita waktu ibtidaiyah, mondok di Dalwa itu, ngerasa bahwa kalau ibtidaiyah itu susah mau keluar. Ya, dipersulit betul. Kalau sudah sanawiyah, itu tidak seperti susahnya ibtidaiyah. Kalau sudah aliyah, itu akan dipermudah, gampang izinnya. Akan dipermudah. Maka kita perhatikan, kalau ibtidaiyah dikasih boleh gampang izin keluar. Maka ibtidaiyah itu apa yang menurut akal dia, ilmunya masih sedikit. Apapun yang diajak oleh temannya dia ikut. Ya, masuk bioskop masuk dia. Karena gampang ikut-ikutan. Tapi kalau sudah salis ali, apalagi kalau sudah ustaz, mau enggak kau masuk bioskop? Mau enggak? Kenapa tak mau? Malu sama kau punya ilmu. Maka dipersusah ketika jadi talabah itu, jadi santri, izin keluar itu susah. Karena apa? Kita punya guru pandangannya lebih jauh. Kalau kita sama mondok, kenapa tak boleh keluar? Kita ini punya hajat banyak, kan gitu kalau pikiran kita. Kita punya guru tuh lain pandangannya. Lain. Kalau misalnya di pondok ini, kita tahu di peraturan pondok itu jangan ngerokok, janganlah ngerokok. Anda dengar ada nih kasus-kasus baru, banyak yang ngerokok di pondok, na'udzubillah. Kalau kau jadi pengasuh pondok pesantren, kau jadi abuyanya misalnya, kau ada punya santri ngerokok di dalam pondok, aku tanya, kau jadi pengasuh bangga tak? Alhamdulillah, santri aku tuh ngerokok, alhamdulillah. Di pondok lagi, insya Allah barokah ilmu. Gitu? Tak mungkin. Kau pasti punya hati guru tuh sakit. Ya, kalau sudah kau punya hati guru, macam mana mau dapat ridhonya itu? Macam mana mau dapatkan barokah ilmu itu? Jadi kita belajar ilmu agama, silakan betul-betul belajar, sungguh-sungguh. Tapi ingat, di antara sebab untuk mendapatkan ilmu manfaat, ilmu barokah adalah tunduk dengan peraturan yang telah ditetapkan Ngerti ya? Mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang kemarin-kemarin melanggar, mudah-mudahan dapat hidayah.
Dan yang lain ini kita nih selama satu pondok, satu kamar itu kayak saudara. Kayak saudara. Gitu. Kau kalau punya adik, rela enggak kau lihat adik kau melanggar? Tak rela. Kau kalau seandainya punya kakak, mau enggak kau punya kakak kau melanggar? Tak mau. Kalau misalnya kau lihat kau punya teman kau lihat dia melanggar misalnya. Dia ngerokok di pondok, kau tegur dia. Oh tak? Kau tegur. Karena kalau kau mampu untuk negur dia tapi kau tak negur, kau sama gak melakukan mukhalafah itu. Karena ar-ridha bil maksiyah maksiat. Engkau diam berarti engkau ridha sama orang maksiat itu. Berarti hukumnya sama. Kau sama dengan maksiat sama dia. Kalau kau tak mampu karena dia abang kau, karena dia kakak kelas kau bisa kasih tahu sama wali kamar atau kasih tahu sama ustadz. Bukan hasut enggak, akan tapi aku pingin lihat dia, aku punya saudara itu berhasil gak. Aku pingin lihat dia tuh lulus dari pondok dapat ilmu barokah pasti. Makanya kalau kita ditanya teman di pondok yang paling baik itu yang mana? Bukan yang tiap hari ngajak kita majelis, bukan tiap hari yang ngasih kau duit dak. Bukan yang tiap hari kalau kau ngelihat dia itu pasti ketawa. Kan ada? Ada tak? Kau jangankan dia ngomong, dia diam ya kau ketawa. Nah. Apa yang kayak gitu tuh? Ya. Apa yang kayak gitu kau anggap teman? Enggak. Teman yang paling baik itu teman yang menegur kau ketika salah. Itu teman yang paling baik. Ya betul. Kau ingat tuh. Teman yang paling baik adalah teman kalau kau salah, kalau kau melanggar dia negur kau. Walaupun kadang-kadang kita tegur sakit hati. Apa kau negur aku? Kau siapanya aku? Kan gitu. Tapi ingat, nanti kalau sudah lama baru kau sadar. Ya Allah, berkat teguran teman aku kemarin dulu, alhamdulillah aku lulus pondok. Alhamdulillah ilmu aku manfaat. Karena dia dulu mencegah ana untuk melanggar peraturan. Karena dia dulu kalau aku salah ditegur. Maka teman yang paling baik yang seperti itu. Teman yang nanti suatu saat kalau kau salah dia negur kau. Yang seperti itu walaupun kita musuhi sekarang yang seperti itu pasti dalam hati kita, ini pura-pura soleh orang nih. Kan gitu. Kayak malaikat dia nih. Kau seperti itu di pondok, tapi nanti suatu saat ketika kau sudah lulus, ketika kau sudah pulang kau ngajar, ketika sudah jadi ustaz, baru kau ingat, ya Allah, berkat teman ana fulan, ana bisa dapat ilmu manfaat. Ngerti ya? Makanya cari teman tuh betul-betul. Ini ada anak baru sini? Nah, anak baru jangan nyarah cari teman. Paham tuh? Teman itu kata Al-Habib Ali Baharun dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, teman itu ada 3. Ingat-ingat nih. Teman itu ada 3. Beliau menukil kalamnya ulama. Maka kadang-kadang teman itu, yang di belakang tuh ngomong gitu. Teman itu ada 3. Yang pertama, teman itu kayak makanan pokok. Kayak makanan pokok. Kayak beras. Aku tanya, beras tuh kau butuh enggak tiap hari? Nasi tuh kau butuh enggak? Butuh. Kalau pisang? Maka teman yang kayak makanan pokok itu seperti apa? Teman yang kalau kau ngelihat dia tuh, kau akan semangat untuk beribadah. Macam mana kau lihat di kamar ada santri, dia sholat berjamaah, masya Allah. Dia tahajudnya, masya Allah. Dia adabnya, masya Allah. Paham tuh? Dia ahlaknya, masya Allah. Dia mutolaahnya, masya Allah. Orang yang seperti ini, yang di kamar kau yang seperti ini, kau jadikan teman dia tuh seperti kau jadikan makanan pokok, kau pasti butuh sama dia. Ngerti? Yang teman seperti itu, kau dekati dia, kau kumpul sama dia, karena pasti teman yang kayak gitu tuh akan ngajak kau nanti sholat jamaah, akan ngajak kau nanti mutolaah. Yang asalnya kau tak semangat mutolaah, jadi semangat karena kau punya teman seperti itu. Jadi kalau cari teman yang seperti makanan pokok tadi, yang soleh, yang baik. Karena apa? Insya Allah kebaikan itu akan pindah sama kau. Tapi kau jangan ngerusak dia. Salah, kau yang ikut dia. Ya, nanti dia udah sholat berjamaah, rajin-rajin, kau bawa dia mukhalafah. Kau yang salah tuh. Ya. Yang kedua, ada teman tuh seperti obat, dawa, seperti obat, seperti dawa. Kau, aku tanya, teman yang kau setiap hari itu butuh enggak sama obat tuh?
Masa kau majelas sama teman kau, apa tuh? Bodrek. Mau apa? Enggak. Minum ya. Kan tuh. Majelas, apa tuh? Baygon. Masa gitu? Enggak. Orang tuh butuh obat kapan? Kalau dia sakit. Contoh teman seperti itu kayak apa? Kau merasa bahwa aku ini di pondok udah salis sanawi, udah awal ali atau sudah pasal sani sanawi, tak faham sama ilmu nahwu. Itu penyakit tuh. Itu penyakit butuh obat. Obatnya macam mana? Kau cari orang yang dia alim pintar dalam ilmu nahwu. Walaupun dia nakal misalnya, dia sering mukhalafah, tapi dia memiliki satu kelebihan. Apa? Alim dalam ilmu nahwu. Kau udah tanya dia, ya akhi, aku ni lemah dalam ilmu nahwu. Aku minta waktu kau, aku pengen belajar ilmu nahwu. Teman seperti itu obat pada obat. Karena kau ingin mengobati penyakit kau tak paham ilmu nahwu. Ada teman tuh kayak obat. Jadi kau datangi sama dia kalau kau butuh, kau tak paham ilmu tafsir, kau datangi kalau dia alim ilmu tafsir. Ngerti? Kayak cari obat gitu. Paham? Nah, yang ketiga, ada teman tuh kayak penyakit. Penyakit. Ada enggak orang dekat-dekat sama penyakit? Misalnya dia sehat walafiat, alhamdulillah. Sehat walafiat, kakinya bagus. Ngambil batu, dilepuk kepala. Waras tak tuh? Waras. Ada teman yang bentuknya kayak penyakit. Jadi macam mana? Udahlah tak pintar. Udahlah malas. Semua pelanggaran dilakukan sama dia. Yang seperti ini jangan didekati. Bukan berarti memutus tali silaturahmi, ndak. Kau tetap sapa dia seperti biasa, tapi jangan terlalu dekat. Dan jangan terlalu polos kau. Ya, nanti temu anak yang suka melanggar, panggil Kismul Aman tiap hari, janganlah kau panggil namanya. Penyakit sini. Jangan. Ya, jangan. Yang penting kau tahu ini tidak baik kalau ditemani. Tetap hubungan seperti biasa. Kalau di teman satu kelas kau sapa dia, tapi jangan lama. Ngerti ya yang anak baru ya? Ngerti? Jangan salah cari teman. Mudah-mudahan tentu yang di pondok ini taat sama peraturan, dapat barokahnya Abu Yahya Hasan Al-Had. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi pelajaran yang sebelumnya, yaitu bab nawaqidul wudu. Bab yang membatalkan apa saja yang membatalkan wudu seseorang. Lain. Dengarkan. Nawaqid itu diambil dari kalimat naqidun. Apa naqid? Izalatu syai' min aslihi. Menghilangkan sesuatu dari asalnya. Seseorang, kita asalnya kan tidak berwudu, kan tuh. Kemudian kita berwudu. Ketika kita berwudu, kita melakukan sesuatu naqid yang menghilangkan daripada asal sesuatu. Maka ketika kita misalnya kentut, berarti menghilangkan asal wuduknya kita. Berarti kita kembali ke dalam keadaan tidak berwudu. Ada makna nawaqid. Maka gampangnya itu sesuatu yang membatalkan wudu. Maka kita tahu yang membatalkan wudu itu di dalam hadal kitab disebutkan arba'atu asya'a. Maka kita baca nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Sesuatu yang membatalkan wudu itu ada empat perkara. Yang pertama, al-awwal, yang pertama adalah al-khariju, sesuatu yang keluar. Maka kalau kita lihat ucapan sesuatu yang keluar, kalau sesuatu yang masuk maka tidak membatalkan wudu. Kebalikan puasa. Kalau puasa sesuatu yang masuk itu membatalkan puasa. Kalau wudu tidak, sesuatu yang keluar. Apakah sesuatu yang keluar itu dari mulutkah membatalkan wudu? Dari kupingkah membatalkan wudu? Tidak. Dalam bab wudu ada batasannya. Apa batasannya? Sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini,
dari salah satu dua jalan. Min ahadis sabilaini, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Berarti kalau kita lihat dari ibarat ini, kalau ada orang keluar darah dari hidungnya, kan najis, keluar darah dari hidungnya, apakah membatalkan wudhu? Enggak. Karena apa yang membatalkan wudhu? Sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Paham? Atau sesuatu keluar dari kupingnya darah misalnya, apakah membatalkan wudhu? Enggak. Atau orang muntah, muntah keluar dari isi perutnya itu keluar, apakah membatalkan wudhu? Tidak. Karena yang membatalkan wudhu itu harus sesuatu yang keluar itu dari salah satu dua jalan, dari kemaluan depan atau dari kemaluan belakang. Ingat-ingat. Sekarang sesuatu yang keluar itu apakah bentuk apapun semuanya sama, atau hanya kencing saja, atau hanya kotoran saja. Kalau sesuatu yang suci, misalnya ada orang kencing batu, ya kencing yang keluar kencing itu batu kecil, apakah batal wudhunya? Atau orang ketika dia kentut, ketika dia qadha'il hajah, buang air besar, yang keluar tuh ulat, cacing panjang keluar, apakah itu membatalkan atau tidak membatalkan? Maka disebutkan, belum sebutkan, tak sabar itu. Ahadis sabi lain. Mana sabi lain itu apa? Min qubulin au duburin. Baik al-qubul, yakni kemaluan depan, laki-laki atau perempuan, au duburin, atau dari kemaluan yang belakang. Dan yang membatalkan itu apa? Yang keluar rihin, angin, kentut. Baik ada bunyinya atau tak ada bunyinya, sama. Ya, kalau ada orang kentut, kadang kan ada bunyinya. Biasanya yang tak, ya kalau ada bunyinya tak bau. Biasanya. Yang tak ada bunyi itu na'udzubillah, tenang dia. Tapi pasti baunya. Pasti. Yang namanya rih, yang namanya kentut itu, baik yang ada bunyinya atau tak ada bunyinya, maka tetap membatalkan wudhu. Anak kentut tak sengaja, walaupun tak sengaja. Ya, ketika duduk ente kentut, anak tak batal nih. Ngapa kak? Tak sengaja anak kentut. Tak ada. Ya, mau sengaja tak sengaja, ada bunyi tak ada bunyi, tetap membatalkan wudhu. Ngerti? Ada makna ibarah rihin. Atau yang keluar min rihin au ghairihi. Baik yang keluar itu angin, yaitu kentut, atau yang lain. Yang lain ini apa? Yang lain ini banyak, ya. Yang keluar najis atau suci, sama membatalkan wudhu. Sama membatalkan wudhu. Contoh, kalau yang keluar ini suci seperti apa? Kalau orang qadha'il hajah, yang keluar tuh batu. Tak ada basahnya, tak ada. Kalau ada basahnya kan berarti najis. Enggak, keluar batu kencing, keluar batu kering. Keluar batu kering. Apakah membatalkan wudhu? Iya. Batalkan wudhu. Karena yang membatalkan itu baik kentut, angin atau ghairihi atau yang lainnya. Kalimat yang lainnya ini banyak masuk di situ. Maka di antaranya yang keluar itu suci atau najis sama. Hukumnya sama-sama membatalkan wudhu. Kemudian keluarnya itu kering atau basah sama. Betul? Sama membatalkan wudhu. Yang keluar itu mu'tadan atau ghair mu'tad. Apa mu'tad? Yang biasa keluar atau jarang keluar. Betul? Sesuatu yang keluar yang biasa, kalau dari kemaluan depan berarti air kencing. Kalau dari kemaluan belakang berarti kotoran. Ini enggak. Sesuatu yang jarang keluar. Ada orang qadha'il hajah, ternyata yang keluar duit logam yang Rp1.000 tuh. Itu. Dia tak sengaja makan, tak yang ketelan tuh duit logam yang 1.000. Ketika dia qadha'il hajah, yang keluar Rp1.000. Insyaallah ATM berjalan. Ya, kalau keluar. Ini batalkan wudhu dan ini batalkan wudhu. Walaupun bukan termasuk yang mu'tad, yang biasa keluar. Atau yang keluar tuh cacing. Ya, cacing. Keluar dia. Baik dia keluar langsung, itu. Keluar ketika qadha'il hajah, keluar langsung.
Apa yang keluar kau lihat? Berjalan dia. Cacing. Batal wudu. Atau dia ini keluar ngintip ya. Keluar ngintip, habis itu masuk lagi. Itu masuk lagi. Batal tak wudunya? Batal wudunya. Karena sudah keluar. Kepala ada keluar. Itu, kepala ada keluar. Kau eman kan? Kau sayang mau mengeluarkan dia, kau sedot lagi ke atas. Batal tak wudunya? Batal. Itu, ngerti? Baik sesuatu yang keluar itu kering atau basah, najis atau suci, paham? Jarang atau yang seperti biasanya. Maka sesuatu yang keluar dari dua kemaluan ini, yang depan atau belakang, maka membatalkan yang namanya wudu. Ingat-ingat ya. Berarti apapun yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, maka itu menyebabkan seseorang membatalkan wudu, kecuali satu keadaan tidak batal wudunya. Apa disebutkan setelahnya itu? Illal mani. Kecuali air mani. Kalau mani, betul. Seseorang dia taklim nih. Taklim pakai wudu. Ustaznya ngajar. Ustaz ngajar bab tayamum, dia pikirannya lain. Kan ada santri badannya di pondok, ruhnya di luar, kan ada. Kan? Jadi di pondok tuh kayak ngawang ya. Gini. Kadang ketawa sendiri. Itu jasadnya di pondok. Kalau ustadznya ngajar misalnya, kemudian dia diam. Ustadz jelaskan. Tak tahu subhanallah keluar mani. Batal tak wudunya? Tidak batal. Kenapa tak batal wudunya? Karena kata ulama, ada sesuatu yang lebih besar yang diwajibkan melebihi wudu. Apa yang wajib bagi dia? Mandi itu menghilangkan hadas besar, sedangkan wudu menghilangkan hadas kecil. Sekarang mandi sama wudu lebih besar mana? Lebih besar mandi. Makanya kalau ada orang dia keluar mani, paham tuh? Keluar mani, sedangkan dia dalam keadaan berwudu, maka wudunya dia tidak batal, tapi ada yang lebih wajib dari wudu tersebut, yaitu mandi. Maka wajib mandi. Tapi dia tetap dalam keadaan berwudu. Ngerti? Nanti kalau ditanya untuk apa wudu? Kalau dia misalnya dia keluar mani, wudunya tak batal. Tak batal. Tapi wajib mandi. Sekarang wudu ini untuk apa? Boleh pegang Quran dia? Tak boleh. Baca Quran boleh? Solat boleh? Untuk apa wudu tuh? Yang ada sama dia. Nanti kalau sudah belajar kitab besar, ana jelaskan. Karena ini disebutkan di dalam kitab namanya Najmul Wahhad Syarhul Minhaj. Sebutkan di situ dalam kitab Najmul Wahhad Syarhul Minhaj, disebutkan dua faedah bagi orang yang seperti ini. Wudunya untuk apa? Tapi nanti ya, kan kita belajar Safinah dulu. Nanti suatu saat kalau udah belajar kitab besar, nanti ana jelaskan. Ngerti? Maka pertama yang membatalkan wudu seseorang, apapun yang keluar dari salah satu di antara dua jalan, kemaluan depan atau belakang, sengaja atau tak sengaja, ikhlas atau tak ikhlas, misalnya dia kencing tak ikhlas, batal tak? Tetap batal wudunya. Kering atau basah, yang keluar biasa atau tidak biasa, suci atau tahir, selama keluar dari salah satu di antara dua kemaluan ini, maka membatalkan wudu. Kecuali mani, itu tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lebih wajib, yang diwajibkan, yaitu mandi. Paham ini? Yang pertama paham? Apa tadi? Illal mani. Asani yang kedua, duduk yang bagus, bersila. Itu kamera tu nampaknya. Asani yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal. Hilang akal ni macam-macam. Masuk di situ gila. Berarti hilang akal asli tu. Ya. Yang kedua, tidur.
Tapi nanti ada syaratnya. Yang ketiga pingsan. Itu kan sama, hilang akal. Tiga-tiganya membatalkan wudu karena termasuk yang hilang akal. Cuma disebutkan di sini, asani zawalul akal, hilangnya akalnya seseorang karena sebab apa? Binaumin, karena sebab tidur, karena sebab orang itu tidur. Au ghairihi, tidur atau yang lain boleh. Paham tuh? Maka termasuk yang lain gila, itu hilang akal. Pingsan itu hilang akal. Yang seperti itu juga membatalkan yang namanya wudu. Paham tuh? Cuman faedah, mungkin ada yang lupa, Anda pernah nyebutkan dulu di dalam kitab Kanjul Matfun. Al-Imam Suyuti menyebutkan an-naumu ala arba'ati anha. Kata beliau, orang tidur tuh ada 4 model. 4 macam. 3 boleh, 1 tak boleh. 3 boleh, 1 tak boleh. Yang pertama, naumul anbiya, tidurnya para nabi. Kalau nabi itu tidur macam mana? Kepalanya ke atas. Mustalqiyan ala qafa, gini. Menghadap ke langit, ila sama, hadap ke langit. Bukan berarti menghadap ke langit itu berarti dia tidur di luar di lapangan para nabi itu. Enggak. As-sama itu artinya kullu ma'ala. Apapun yang di atas kita itu namanya sama. Ini sama ini. Ini sama. Yang penting yang namanya nabi tidur terlentang ke atas. Itu nabi. Paham? Bagus mana bagus? Bagus. Yang kedua, naumul ubad us-salihin. Tidurnya ahli ibadah atau orang-orang soleh. Maka bagaimana tidurnya? Mereng ke sebelah kanan. Seperti orang yang dikuburkan. Kiblat sana, berarti kepalanya sebelah sini ngadap ke sana, miring gitu. Untuk menghadap ke kiblat. Itu cara tidurnya orang yang soleh, ahli ibadah, dan itu yang dianjurkan kepada umat Rasulullah. Tidur miring sebelah kanan. Betul. Yang ketiga, naumul atibba'i, tidurnya dokter spesialis, ahli-ahli kesehatan. Tidurnya mereka miring ke sebelah kiri. Kalau kita kan miring sebelah kanan. Kalau dokter nih, jadi dia miringnya ke sebelah kiri, sama menghadap kiblat. Maka 3 cara tidur ini sama-sama baik. Kau boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Yang dilarang itu tidurnya syaitan, naumus syaitan. Macam mana tidurnya? Mustalqiyan ala wajhi, tengkurap seperti itu. Itu tidurnya syaitan, itu yang dilarang oleh Nabi. Paham tuh? Tapi perlu diingat, kita tidur miring ke sebelah kanan, mendapatkan pahala sunnah, mendapatkan pahala tidur sebelah kanan itu di awal-awal tidur kita. Ingat, di awal-awal tidur. Kita di awal tidur miring sebelah kanan. Tak tahu lama-lama kita kan berbaling, gitu. Kita berputar. Apakah yang seperti itu harus dibalikkan lagi miring sebelah kanan? Kau misalnya melihat teman kau awal-awal tidur jam 10 dia miring sebelah kanan. Habis itu kalau jam 2 bangun, kencing kau lihat teman kau gini ke atas. Ini tak baik nih. Ya, kau miringkan teman kau sebelah kanan. Kalau kau miringkan terus teman kau sampai subuh, habis patah-patah tulang dia itu. Ya, dari awal tidur sudah cukup. Nanti terserah dia mau tidur macam mana. Yang penting tidak tidur tengkurap. Kalau dia tidur tengkurap baru disunahkan untuk dibangunkan. Paham tuh? Dan dari segi ilmu kedokteran, tidur tengkurap itu tidak baik. Di antara sebab orang kena sesak nafas tidur tengkurap. Paham tuh? Ngerti? Maka tidur itu termasuk yang membatalkan wudu, kecuali tidurnya yang macam mana? Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal arat. Kecuali tidurnya orang yang mutamakkin, tetap di tempatnya. Jadi macam mana? Mutamakkin minal arat itu bagaimana? Gini, dia duduk. Ini istilahnya pantatnya dia, wariknya dia itu sama alas duduknya dia, ini kan kursi. Jadi sama kursi itu kapan dikatakan mutamakkin itu? Kalau tidak ada jarak yang kosong di sini. Jadi pantatnya dia nempel sama tempat duduk. Itu namanya mutamakkin
minal ard. Bukan harus minal ard tuh bukan harus di tanah, enggak. Paham tuh? Hatta di kursi yang penting dia punya pantat tuh, paham tuh? Sama tempat duduk dia tak ada kekosongan. Padat rapat gini, paham tuh? Padat rapat seperti ini, maka dikatakan mutamakin minal ard. Paham tuh? Ngerti? Makanya kalau dia duduk gini, duduk bersila itu mutamakin. Tapi kalau duduknya dia ngangkat gini, ya, tidurnya seperti ini. Ana tanya, istilahnya duburnya dia tuh ada celah kosong enggak dari tempat duduknya? Ada, itu namanya tidak mutamakin minal ard. Ngerti? Jadi mutamakin minal ard sekiranya dia punya dubur tuh nempel dengan tempat duduknya. Tak ada rongga kekosongan di situ. Kalau dia terangkat dikit, maka di bawah itu ada angin yang masuk di situ, ada kelonggaran. Berarti tidurnya bukan mutamakin minal ard. Paham tuh? Ngerti? Kalau ada orang tidur seperti itu, paham tuh? Tidur seperti itu, tidak mutamakin minal ard, maka apakah membatalkan wudunya? Tidak membatalkan wudunya. Tapi kalau misalnya orang tidur seperti ini, ya, dia duduk pertama gini, tidurnya gini. Mutamakin minal ard, mutamakin minal ard seperti ini. Habis itu ketika dia bangun, tangannya pindah gini. Bangun. Dia ingat, ana tadi tidur tuh gini. Ya. Ketika ana bangun, tangan ana gini. Batal enggak wudunya? Enggak. Tidak, Pak. Karena yang dianggap tuh bukan pakai tangan, bukan pakai kepala. Paham tuh? Kau tidur pertama gini. Pas bangun gini. Apakah batal wudunya? Tidak batal. Karena yang dianggap itu kalau mutamakin minal ard itu dia punya dubur, sama tempat duduknya itu ada jarak enggak, ada kekosongan enggak. Kalau di bawahnya ada rongga kosong, maka tidak mutamakin minal ard. Misalnya nih, dia tidur seperti ini. Angkat dikit. Tidur sebentar ya dia. 2 menit bangun. Dari awal dia tidak mutamakin. Kalau cuma 2 menit, ana yakin tidak kentut ana. Itu. Ana yakin tidak kentut. Apakah dihukumi batal? Naam, dihukumi batal. Selama tidurnya tidak mutamakin minal ard, itu. Walaupun yakin tidak kentut tetap batal. Kenapa? Karena biasanya orang yang tempat dia duduk tidak mutamakin itu biasanya kentut. Paham tuh? Ngerti? Ada makna. Atsani zawalil aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Tapi ini berlaku bagi umatnya Rasulullah, bagi manusia. Tapi kalau bagi Nabi enggak. Tidurnya Nabi itu tidak membatalkan wudu, mutamakin atau tidak mutamakin. Ngapa? Karena dalam hadis Nabi itu mengatakan tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kalau Nabi, para anbiya, khususiyah bagi beliau-beliau itu, bahwa yang namanya Nabi itu, para anbiya, matanya tidur, tapi hatinya mereka tidak pernah tidur. Beda sama kita, semuanya tidur. Hati sama matanya apa lagi? Kalau Nabi tidak. Kalau Nabi itu yang tidur itu cuma matanya, tapi hatinya tidak tidur. Kenapa tidak tidur hatinya para anbiya itu? Karena setiap nabi itu setiap saat siap untuk menerima wahyu dari Allah. Makanya hatinya selalu terjaga, selalu bangun, tidak pernah tidur. Karena wahyu kalau turun, apakah wahyu itu milih-milih? Wahyu itu turun jam 11 siang ya, atau jam 7 pagi ya? Tidak. Wahyu itu turun terserah Allah. Makanya hatinya para anbiya selalu siap untuk menerima wahyu. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Paham? Tidak tidur matanya kita, tapi tidak pernah tidur kita punya hati. Paham?